Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Ya, ketemu lagi dengan Pak Rian dalam mata pelajaran fikih pada pertemuan ketiga hari ini. Ya, untuk materi pertemuan ketiga hari ini, kita akan mempelajari tentang sujud di luar sholat dengan kategori sujud syukur dan sujud tilawah. Ya, sebelum kita mulai ke materi pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Ya, siapkan posisi duduk kalian yang benar, yang betul. Jangan sampai ada yang masih. Untuk doa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa bersama-sama. Ya, selanjutnya sebelum nanti kita ke materi pokok, Bapak akan mengulang kembali, semoga masih ingat ya, tentang macam-macam sujud. Dimulai dari sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud di luar sholat. Nah, tujuan pembelajaran untuk materi kita pada hari ini yang pertama, adik-adik bisa menerima dan menerapkan sujud syukur dan sujud tilawah sebagai perintah Allah SWT dengan baik. Yang kedua, menunjukkan perilaku bersyukur dalam menjalankan perintah sujud syukur dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan ketentuan sujud syukur dan sujud tilawah dengan benar. Dan yang keempat, menguraikan pengalaman sujud syukur dan sujud tilawah dengan benar dan berani. Ya, sebelum ke materi pembahasan, coba disimak dulu cuplikan video berikut ini. Ya, fokuskan pada video tersebut. Ingat-ingat bahan apa saja sih yang ada di video tersebut. Ya, di akhir cuplikan video ada tulisan Arab dengan artinya ya. Semoga masih ingat bacaan apakah itu. Ya. Kemudian Bapak akan bagi kelompok menjadi 8 ya. Nanti kalian akan dibagi menjadi 8. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang atau 5 siswa. Tiap kelompok tadi kita sudah menyimak video ya yang sudah saya sampaikan, dan Bapak kasih LKPD kepada kelompok masing-masing dan nanti diisi oleh ketua kelompoknya dengan mencantumkan nama, kelas, dan nama anggota kelompok. Petunjuknya silakan diisi kolom yang tersedia itu dengan pengetahuan kalian tentang video yang saya tadi sampaikan, yang saya putar. Dari mulai pengertian sujud syukur, pengertian sujud tilawah, tata cara sujud syukur, dan tata cara sujud tilawah. Ya, Bapak akan kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan, diskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ya, alhamdulillah selesai.
Jika selesai, dikumpulkan kembali, silakan. Terima kasih atas segala perhatian. Ya, setelah dikumpulkan, kita lanjutkan tentang pokok materi pembahasan kita tentang sujud syukur. Apa sih sujud syukur itu? Nah, definisi tentang sujud syukur ialah sujud yang dilakukan di luar sholat, tanda terima kasih kita kepada Allah Taala atas karunia-Nya. Sujud syukur ini dilakukan karena mendapat keberuntungan, keberhasilan, tercapai cita-cita, atau terhindar dari bahaya, kesulitan, termasuk sembuh dari sakit. Ya, dalil hukumnya ini seperti dalam hadis disebutkan an Abi Bakrota annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ida atahu amrun yasurruhu au busra bihi horron sajidan sukron lillah. Dari Abu Bakrah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepadanya sesuatu yang menggembirakan atau suka, beliau langsung sujud untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, ketentuan sujud syukur ini dilakukan di luar sholat, dilakukan sendirian atau munfarid, tidak disyaratkan harus suci dari hadas, dilakukan setelah menerima nikmat atau terhindar dari bahaya. Sujudnya sama seperti dalam sholat dan hanya dilakukan satu kali. Iya. Tata caranya, ini kita mulai dengan niat. Kita niat itu dengan bersyukur kepada Allah, takbiratul ihram, kemudian sujud satu kali dengan membaca doa, duduk, dan salam. Bacaannya ini seperti diriwayatkan oleh Rasulullah, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu bacaannya. Nah, setelah sujud syukur, kita lanjut ke sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud bacaan, artinya kita sujud karena mendengar ayat-ayat sajdah. Ketentuannya, jika dalam sholat berjamaah, si imam sujud setelah membaca ayat sajdah, maka makmumnya pun boleh sujud. Dan jika imam tidak sujud setelah membaca ayat sajdah, maka makmumnya pun disunahkan tidak sujud. Dalil naklinya ini seperti disebutkan dalam hadis an Abi Hurairah qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ida qara'a ibnu adama sajdata pasajada i'tazala syaitanu yabki yaqulu ya wailata umir ibnu bisujudi pasajadu palahul jannah wa umirtu bisujudi fa asaitu palian nar. Apabila anak Adam atau manusia membaca ayat sajdah kemudian sujud, menghilanglah setan dan ia menangis seraya berkata, celakalah aku. Anak Adam diperintah untuk sujud, lantas ia sujud, maka baginya surga, dan saya diperintah untuk sujud juga, tetapi saya enggan, maka bagi saya neraka. Hadis riwayat Muslim. Ini juga sama dalil tentang sujud tilawah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nah, dalam Al-Quran itu ada 15 ayat sajdah, dimulai dari Ar-A'raf ayat 206, Ar-Ra'd ayat 15 sampai surat Al-Alaq ayat 19. Artinya, jika kita membaca atau mendengar ayat ini, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, kita boleh sujud satu kali dengan membaca bacaan sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi
Fatabarakallahu ahsanul kholiqin. Ya. Setelah kita tadi membahas materi tentang sujud syukur dan sujud tilawah, Bapak akan evaluasi dengan memberikan beberapa soal untuk menguji pemahaman pengetahuan adik-adik semua ya. Siapkan buku catatan. Ditulis soalnya dan cantumkan jawaban yang paling tepat, dengan mencantumkan A, B, C atau D. Kita mulai dari nomor 1. Ya, silakan dikerjakan. Fokuskan kalian pada soal, perhatikan baik-baik, jangan tergesa-gesa. Jika sudah yakin, silakan dijawab. Ya, yang kedua, refleksi dari materi yang dibahas tentang sujud ini bisa disimpulkan dengan pengertian sujud merupakan suatu perbuatan meletakkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak perut anak jari kaki pada keadaan serentak di lantai dengan tujuan tertentu karena Allah pada waktu dan masa-masa tertentu. Ya, alhamdulillah materi pembahasan tentang sujud syukur dan sujud tilawah sudah selesai dengan penyampaian materi dan praktek. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi refleksi untuk kita praktekkan, untuk kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga adik-adik sehat semua dan terus tekun belajar giat sekolah untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih segala perhatian dan atensinya. Pada pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.